Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nah, jadi kita ketemu lagi nih di pembahasan berikutnya yang udah kita pernah bahas sebelumnya. Mengenai di mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, Untuk malam ini kita bakal membahas di bab 5 mengenai manajemen berdasarkan aktivitas. Kita juga mungkin bakal sharing ataupun nge-review ya materi daripada buku akuntansi manajemen ini di bab 5. betul. Nah, karena kita masih sama-sama belajar, jadi ya nggak ada salahnya dan mungkin nggak ada yang salah dan nggak ada yang kurang benar gitu maksudnya. Jadi saling Lebih ke saling mengoreksi nah. terhadap materi yang telah kita sampaikan gitu. Jadi kita lebih ke ngobrol aja sih malam ini kita ya. Kita lebih ngobrol tentang pembahasan apa malam ini temanya manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, jadi yang saya pribadi nih mau nanyain tentang mungkin ke Pigo gimana? Sehat kok? Alhamdulillah sehat. Setelah sekian lama ya. Ketemu Kita lagi baru lanjut lagi di bab 5 ya. Mau nanya nih Go, definisi manajemen yang berdasarkan aktivitas tuh kayak gimana sih sebenarnya? Manajemen ya, manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA atau juga disebut juga activity based management adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan penyediaan produk yang bernilai. Nilai ini akan tercapai dengan melakukan manajemen berbasis aktivitas dengan pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas dengan bertujuan untuk meningkatkan customer value dan laba yang dicapai dari penyediaan value tersebut. Mungkin kalau yang saya tangkap ataupun materi yang telah sampaikan Pigo mengenai definisi daripada manajemen berdasarkan aktivitas ini, bagaimana sebuah perusahaan itu dalam manage sebuah kegiatan ataupun berjalannya sebuah produksi itu berdasarkan aktivitas gitu. Bagaimana aktivitasnya di manage gitu, bagaimana cara treatment daripada sebuah customer gitu, bagaimana kita menaikkan value daripada customer itu sendiri melalui perlakuan ataupun aktivitas gitu. Mungkin secara garis besarnya seperti itu sih yang bisa saya tangkap dari definisinya gitu. Oke, tapi sebenarnya ada definisi lain gitu yang sempat saya juga baca gitu. Ternyata definisi lain yang saya maksud itu pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan customer value. Nah, jadi tetap kan kita balik lagi ke customer value. Apa yang tadi udah disampaikan Pigo, disampaikan sama Septian, pasti kita pembahasannya tentang customer value. Ya, karena itu berkaitan dengan aktivitas gitu. Sekarang kalau kita berbicara kita memiliki customer value, tentu itu juga akan mendongkrak ataupun menambah laba daripada perusahaan gitu. Karena saat customer itu merasa value-nya ditaikkan ataupun kita memberikan treatment, otomatis customer itu akan melakukan repeat order gitu, akan melakukan order kembali ataupun membeli produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut gitu. Oke. Mungkin lanjut ya ke materi ataupun tadi kan kita udah ngomongin definisinya gitu ya. Nah sekarang kita baca daripada analisis nilai proses itu sendiri gitu. Nah kalau menurut Ikram sendiri nilai analisis proses itu seperti apa sih gitu? Analisis nilai proses yang ada di sempat di buku yang kemarin dibaca pun juga ternyata analisis proses
hal mendasar dalam manajemen. Berdasarkan aktivitas manajemen adalah pendekatan sistem yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai nilai pelanggan dan laba yang diperoleh dengan memberikan nilai tersebut. Nah, apa aja sih yang dilakukan menganalisis 3 unsur analisis itu? Ada yang pertama analisis pemicu, kemudian analisis aktivitas, juga pengukuran kinerja. Nah, yang saya tahu seperti itu mungkin ya. Nah, untuk mungkin dari Pigo, tahu gak sih analisis pemicu itu? Kita lempar-lemparan aja nih biar kita bertiga jadi ada ngobrol gitu kan malam ini. Nah, untuk analisis pemicu sendiri adalah aktivitas awal yang merupakan awal pangkal timbulnya biaya. Mengelola aktivitas membutuhkan pemahaman mengenai apa saja yang menjadi penyebab biaya aktivitas. Jadi aktivitas yang terjadi haruslah benar-benar aktivitas yang ada hubungannya dengan proses produksi. Begitu Bang Ikrom. Kalau analisis aktivitas nih, Mungkin Bang Septian ingin menambahkan? Kalau menurut dari buku ini sendiri, analisis aktivitas adalah hal terpenting dalam analisis nilai proses. Suatu proses mengidentifikasi ataupun menguraikan daripada mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan. Nah, contohnya seperti apa sih yang kita analisis dalam analisis aktivitas? Yang satu, aktivitas apa saja yang dilakukan. Yang kedua, ada berapa jumlah orang yang melakukan aktivitas. Yang ketiga, berapa jumlah waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tersebut. Misalkan kalau kita mengukurnya dalam sebuah ruangan produksi gitu, ketika ingin membuat suatu barang, kita terus menghitung berapa banyak lama waktu yang digunakan untuk membuat sebuah produk tersebut, berapa orang sumber daya manusia yang digunakan ataupun untuk bisa mengoperasikan barang tersebut sampai barang jadi gitu. Jadi untuk daripada analisis aktivitas ini tuh bagaimana sih kita mengukur ataupun menghitung untuk setiap kegiatan dalam sebuah perusahaan gitu ya. Kita nggak berbicara untuk produksi aja gitu, bagaimana operasionalnya, misalkan jam kerja dalam satu hari itu berapa lama dan berapa bagian harus diisi berapa orang kayak gitu. Kalau untuk analisis aktivitas, mungkin yang terakhir analisis Ada pengukuran kinerja. itu. nah tadi yang Ikrom sendiri seperti apa itu? disampaikan Septian kan analisis aktivitas ya. Nah, kegiatan. jadi pengukuran kinerja pun berkaitan dengan yang sudah disampaikan dari Septian untuk mengetahui seberapa efisien waktu kerja yang berjalan, melalui efisiensinya juga waktu yang dihitung atau kualitas produk yang bisa dihasilkan dari waktu kerja yang aktivitas tersebut. Nah, jadi mungkin dari analisis aktivitas, kemudian tadi yang Vigo yang pertama yang disampaikan, kemudian pengukuran kerja itu sebenarnya masih satu kesatuan, masih tetap. Kalau pengukuran kerja itu pengukurannya ada efisiensi, waktu, dan kualitas. Jadi efisiensi, waktu, dan yang terakhir kualitas yang dihasilkan produknya, mungkin kayak gitu. Mungkin lebih seperti ini kayak analisis nilai proses, analisis produk ataupun aktivitas itu pada akhirnya jatuhnya di pengukuran kinerja gitu. Bagaimana pengukuran kinerja itu adalah tahap terakhir daripada sebuah pekerjaan gitu, karena bagaimana kita menghitung efisiensi waktu yang digunakan untuk membuat misalnya satu produk, terus efisiensi tujuan bersamanya seperti apa, apakah tercapai ataupun tidak gitu. Jadi tidak bisa gitu tiga hal ini dipisahkan gitu, harus berhubungan satu sama lain mungkin ya kalau menurut buku ini. Nah, ada perhitungan biaya berdasarkan aktivitas nih teman-teman. Jadi aktivitas itu kegiatan yang mengonsumsi biaya yang terjadi di perusahaan sehubungan dengan proses produksi yang dilakukan. Wadah di perusahaan sehubungan dengan proses produksi yang dilakukan.
dilakukan untuk mengakumulasikan biaya ini disebut dengan pool biaya aktivitas. Untuk ukuran aktivitas juga menjadi perhatian sebagai dasar alokasi biayanya. Nah, ada dua jenis nih teman-teman ukuran aktivitas itu. Ya, yang pertama ada penggerak transaksi atau transaction driver dan penggerak durasi atau duration driver. Jadi penggerak transaksi itu jumlah transaksi yang terjadi dalam suatu aktivitas, seperti jumlah kayak tagihan yang dikirim ke pelanggan. Kayak contoh lah misalkan Pigo nih punya pay letter gitu kan, punya tunggakan. Nah itu kan ada yang biasanya ngirim kan. Nah kalau untuk penggerak durasi itu pengukuran waktu yang diperlukan dan digunakan untuk melakukan suatu aktivitas, seperti banyaknya waktu yang diperlukan untuk menyiapkan tagihan. Nah, ini kan banyak nih aktivitasnya gitu. Untuk perhitungan biaya itu sendiri ya mungkin yang pertama itu ada aktivitas tingkat unit gitu. Nah untuk jenis aktivitas tingkat unit itu sendiri atau unit level activity adalah biaya aktivitas yang bersifat proporsional dengan jumlah unit produksi, seperti biaya tenaga kerja yang menjalankan mesin atau peralatan. Jadi misalkan kita menghitung gini untuk biaya di bagian perakitan ataupun untuk itu apa namanya assembling atau ini, kita dihitung gitu dalam bagian tersebut terjadi berapa orang pekerja ataupun waktunya gitu. Itu disebut aktivitas tingkat unit. Yang kedua itu ada aktivitas tingkat batch atau batch level activity. Nah untuk jenis ini biaya pada aktivitas ini dihitung berdasarkan batch, bukan berdasarkan jumlah unit yang diproses dalam batch tersebut. Contohnya biaya pada aktivitas tingkat batch adalah membuat pesanan produksi, pengaturan peralatan, dan pengaturan pengiriman. Biaya pengaturan mesin atau pengiriman tidak berbeda untuk satu produk atau ribuan produk. Mungkin untuk selanjutnya, Vigo. Selanjutnya ada aktivitas tingkat produk, ada produk level activity, adalah aktivitas yang mengkonsumsi biaya yang berhubungan dengan produk spesifik dan biasanya dikerjakan tanpa memperhatikan berapa batch atau berapa unit yang diproduksi. Termasuk dalam biaya ini biaya untuk merancang produk, biaya mengiklankan produk, dan biaya manajer dan staf produksi. Ada juga aktivitas tingkat pelanggan, biaya yang berkaitan dengan aktivitas tingkat pelanggan bersifat khusus atau berkaitan dengan pelanggan-pelanggan khusus, seperti aktivitas menelpon pelanggan, pengiriman katalog, dan dukungan teknis yang tidak hanya untuk produk tertentu. Itu. Yang terakhir mungkin ada aktivitas pemeliharaan organisasi atau organization sustaining activity. Nah, aktivitas ini dilakukan tanpa melihat pelanggan mana yang dilayani, barang apa yang diproduksi, berapa batch yang dijalankan, atau berapa unit yang dibuat. Biaya yang termasuk dalam aktivitas ini seperti biaya pemanas di pabrik, biaya kebersihan di kantor, penyedia jaringan komputer, dan penyusunan laporan tahunan. Mungkin untuk jenis aktivitas ini mungkin sebutnya kalau itu biaya overhead ya, biaya yang terjadi di luar produksi gitu kan. Kalau kita hitung kayak biaya listrik, biaya OB dan lain, itu mungkin biaya-biaya yang diperhitungkan di luar nilai HPP sebuah produksi gitu. Mungkin itu bisa disebut sebagai aktivitas pemeliharaan organisasi. Nah mungkin itulah beberapa poin mengenai perhitungan biaya berdasarkan aktivitas gitu. Jadi dalam sebuah perusahaan itu yang dihitung tuh bukan biaya hanya HPP-nya saja, Krom. Misalnya Ikrom buat sebuah produk tempe gitu, dihitung untuk modal sampai bahan baku sampai akhir tuh 5.000, berarti dijualnya 5.000, bukan seperti itu. Mungkin bisa diperhitungkan biaya listrik, biaya pengiriman, biaya tenaga kerja, dan biaya-biaya lain yang memang di luar daripada biaya produksi itu sendiri. Nah, dalam buku ini dijelaskan ataupun diberitahu bahwa ada beberapa langkah
aktivitas yang harus dihitung gitu dalam kita memproduksi suatu barang dalam suatu perusahaan. Nah, jadi pembahasan malam ini tuh bahwasanya manajemen berdasarkan aktivitas atau bisa disebut MBA atau disebut juga activity based management atau ABM adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada. Betul. Nah, jadi nilai ini akan dicapai dengan menyediakan produk yang bernilai. Nah, dengan melakukan manajemen berbasis aktivitas dan pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan customer value, balik lagi Ya, mungkin kalau yang bisa saya tangkap sendiri gitu untuk bab 5 ini mengenai manajemen berdasarkan aktivitas itu bagaimana sebuah perusahaan ataupun sebuah manajer harus bisa menghitung ataupun memperhitungkan dari setiap bagian-bagian yang ada di perusahaan berdasarkan aktivitas gitu. Jadi dihitungnya tuh bukan hanya pada satu aktivitas produksi gitu. Jadi model aktivitas-aktivitas lain yang memang penunjang daripada sebuah perusahaan gitu ya. Kan kalau kita berbicara OB ataupun posisi-posisi yang lain yang tidak berhubungan dengan produksi kayak keamanan, sebenarnya memang tidak terhubung langsung dengan produksi gitu ya, tapi bagaimanapun juga itu adalah satu hal ataupun bagian daripada sebuah perusahaan gitu, makanya harus dihitung dengan menggunakan metode manajemen aktivitas gitu supaya lebih akurat sih. ya. Betul, untuk secara pengeluaran juga gitu kan, soalnya kalau kita menghitungnya menggunakan secara manajemen aktivitas ini sendiri, nanti kan terlihat gitu aktivitas apa saja yang terjadi di sebuah perusahaan yang memang harus mengeluarkan biaya gitu. Nah, betul. Mungkin bila mana terlihat dari aktivitas mungkin ada bagian aktivitas tertentu lah di perusahaan gitu. Wah, ini sudah tidak efisien, sudah tidak bisa menghasilkan produk yang bagus, mungkin itu tidak bisa menguntungkan, mengurangi laba, mungkin bisa dikurangi ataupun dihilangkan gitu ya, untuk bagaimana caranya agar laba sebuah perusahaan tetap untung gitu, tidak mengurangi daripada laba dari perusahaan itu sendiri. Jadi ya semua Berarti juga, sangat berpengaruh ya. Betul. Jadi manajemen berdasarkan aktivitas ini. nah mungkin emang ya tiap perusahaan pun ingin profit dan terus tiap bulan, tiap tahun itu terus ada peningkatan peningkatan gitu dengan income mereka masing-masing dengan punya strategi manajemen yang masing-masing. Mungkin balik lagi ke di balik manajemen itu orang-orangnya bisakah bersinergi ataukah bisa mungkin bekerja sama lah gitu. Karena mungkin kalau yang saya lihat sendiri pada buku akuntansi manajemen ini banyak sekali ya metode-metode yang bisa diaplikasikan gitu. Jadi nggak semua metode ini cocok ataupun pas untuk di setiap perusahaan gitu. Misalkan perusahaan A bisanya menggunakan ataupun efisiensinya menggunakan metode aktivitas karena memang secara pencatatan ataupun apapun banyak aktivitas yang terjadi gitu. Mungkin ada lagi di perusahaan B dengan bisa menggunakan metode lain dan perusahaan C dengan menggunakan metode yang lain gitu. Jadi memang menyesuaikan dengan kebutuhan daripada perusahaan itu sendiri gitu. Oke, mungkin ya pembahasan malam ini tentang bab 5 manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan malam ini. Mungkin bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih sehat-sehat. Oke. Ya.